Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, jumpa lagi bersama kami tim PJSP dalam penelusuran jejak sejarah Pasuruan. Semoga kita semua sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pada video kali ini kami tim penelusuran jejak sejarah Pasuruan akan mengajak sobat semua mengunjungi suatu tempat di wilayah Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya sekitar 30 menit dari wilayah Grati kami pun sampai di wilayah perkebunan warga Kecamatan Nguling. Menurut informasi yang kami dapat dari salah satu tim bahwa di area perkebunan ini beberapa tahun lalu telah ditemukan sebuah fosil kayu secara tidak sengaja oleh warga yang hendak bercocok tanam. Penelusuran kami mulai dari area selatan hutan jati, mengarah ke perkebunan. Sebuah batu berbentuk aneh kami temukan yang menurut perkiraan kami merupakan lelehan lahar yang sudah membeku atau mungkin juga sebuah fosil kayu. Fosil kayu dan fosil hewan pada batuan gunung api terawetkan pada batuan-batuan piroklastik yang terdiri dari tufa serta lapili dan lahar. Mekanisme pengawetannya seperti pada batuan sedimen, karena proses pengendapan batuan piroklastik juga mengalami proses transportasi material dari lokasi pembentukan. Saat pengendapan terjadi, jika terdapat organisme yang memiliki bagian keras seperti kayu atau cangkang serta tulang, maka akan ikut terawetkan. Contoh formasi batuan piroklastik yang membentuk lapisan fosil adalah formasi John Day di Oregon, Amerika, yang berisi beraneka ragam fosil dari kucing gigi cyber, anjing, badak, hingga unta. Setelah beberapa kali menemukan batu dengan motif serupa, akhirnya sebuah batu yang kami yakini adalah sebuah fosil kayu berhasil kami temukan. Fosil kayu yang membatu adalah sejenis fosil, yaitu di mana semua bahan organiknya telah digantikan oleh mineral dengan struktur kayu yang tetap terjaga. Proses fosil terjadi di bawah tanah ketika kayu terkubur di bawah lapisan sedimen. Untuk mengetahui jenis fosil kayu dilakukan pengamatan anatomi dengan cara membuat preparat dari 3 bidang, yaitu lintang radial dan tangensial. Pembuatan preparat fosil kayu sama seperti pembuatan preparat sayatan tipis pada batuan. Penelusuran kami makin mengarah ke arah barat hutan jati. Ternyata di sebelah barat ini banyak sekali kami temukan fosil kayu yang posisi penyebarannya hampir di seluruh area hutan jati wilayah barat. Proses pembentukan fosil kayu dimulai dari pemadatan endapan dan pembusukan material organik dari kayu yang terkubur hingga pengisian jejak kayu yang telah membusuk tersebut dengan material silika atau replacement process. Fosil kayu yang kami temukan ada yang masih berupa batang pohon menancap di tanah dan banyak juga yang sudah dijadikan tanggul penahan tanah.
Ukuran fosil kayu beraneka ragam mulai dari yang berupa kulit kayu dan batang, bahkan ada juga yang berupa pangkal pohon besar. Tingkat kekerasannya juga bermacam-macam mulai dari yang arangnya mudah terkelupas sampai yang sekeras batu, dan bahkan ada yang mulai mengkristal. Fosil-fosil yang kami temukan di lokasi hutan jati ini juga mempunyai warna yang beraneka ragam mulai dari hitam, kebiru-biruan, coklat, putih, kehijauan, dan coklat kemerah-merahan. Proses pembentukan fosil disebut fosilisasi dan proses ini memakan waktu yang sangat panjang mulai dari ribuan hingga jutaan tahun. Penelitian terhadap fosil di Indonesia pertama kali dilakukan oleh Eugene Du Bois, yaitu terhadap penemuan fosil manusia purba di Trinil pada tahun 1890. Keberhasilannya menemukan fosil tengkorak di Trinil menjadi bagian penting dalam sejarah paleoantropologi. Fosil-fosil kayu yang berada di dalam dan pinggiran sungai lebih keras, dan bahkan bagian-bagian kulitnya sudah tidak terdapat kapur, seolah-olah sudah ada proses pemolesan oleh manusia. Hal tersebut karena terjadi gesekan-gesekan antara fosil kayu dengan pasir dan batuan lainnya yang berada di dalam sungai selama jutaan tahun lamanya. Berbeda dengan fosil kayu darat yang sebagian di antaranya masih berlapiskan kapur, tetapi motif dan warna dalamnya lebih menarik daripada fosil-fosil yang berada di dalam dan pinggir sungai. Bahkan sebagian dari fosil kayu yang terdapat di dalam tanah ada yang sudah mengkristal dengan kandungan air yang sangat tinggi. Ketika dibuka kulit kayunya, isi dari batu tersebut sudah transparan, dan untuk fosil kayu ini orang menyebutnya fosil kayu agate. Elemen-elemen seperti mangan serta besi dan tembaga selama proses perubahan kayu menjadi batu menghasilkan jajaran warna yang bervariasi. Kristal kuarsa yang murni tidak berwarna, tetapi ketika kontaminan ditambahkan pada saat terjadinya proses kristalakan memiliki warna kuning dan merah atau warna lain. Kayu yang membatu dapat mempertahankan struktur asli kayu secara keseluruhan, hingga tingkat mikroskopik. Ini kami menyebutnya fosil pohon, dikarenakan ukurannya yang sangat besar dengan warna kayu terlihat nyata namun sudah mengkristal. Kami juga menemukan sebuah benda menyerupai cangkang telur yang terperangkap pada ujung endapan lahar yang membeku. Kayu yang membatu memiliki tingkat kekerasan Mohs 7 sama dengan kuarsa. Kayu yang membatu atau fosil kayu dapat ditemukan di Indonesia, Australia, Selandia Baru, India, Amerika Serikat, Argentina, Belgia, Brazil, Kanada, Yunani, dan Libya. Petrified wood berasal dari kata Yunani, yaitu petro yang berarti karang atau batu, yang secara harfiah berarti kayu yang berubah menjadi batu.
Area dengan jumlah pohon yang membatu terbesar pertama adalah di Afrika Sunting Mesir. Hutan yang membatu di Jalan Kairo, Suez dinyatakan sebagai protektorat nasional oleh Kementerian Lingkungan. Juga di daerah Kairo Baru di perluasan kota Nasr el-Khatamiyah dekat distrik El Madi dan Oasis Al-Farafra. Yang kedua adalah Madagaskar, pantai barat laut Namibia di kawasan hutan Damarellen yang membatu. Yang ketiga adalah Sudan di kawasan hutan yang membatu di utara El Kuru. Setelah depresi hebat pada tahun 1930-an, orang-orang mulai berbondong-bondong ke gunung dan gurun berharap menemukan segala jenis bebatuan fosil dan permata yang dapat diubah menjadi perhiasan sebagai sumber pendapatan. Oke sobat, sekian dulu video dari kami. Apabila ada kesalahan penyebutan nama serta pengambilan video, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Segala estimasi bisa saja berubah seiring dengan kajian lebih lanjut. Terima kasih dan salam budaya. Iya. Foto dengan sekian.